Kedua adalah kecewa kepada Tuhan. Ada di sini yang kecewa kepada Tuhan? Nah, kenapa kecewa kepada Tuhan? Umumnya kurang pengenalan akan Tuhan, sehingga tidak mengetahui rancangan Tuhan. Saya mau katakan, untuk mengenal Tuhan itu perlu hikmat. Hikmat itu adalah apa? Kemampuan untuk melihat akhir dari suatu peristiwa. Nah, tanpa hikmat, ketika terjadi sesuatu, kita udah anggap celaka 12, mati dah. Ya, tangkap ini. Nah, kita jadi kecewa kepada Tuhan karena kurang hikmat atau kurang pengenalan akan Tuhan. Coba keluarkan dulu Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Umumnya orang itu kecewa dan gampang kecewa kepada Tuhan. Dia datang ke gereja, cari Tuhan, dia cari tangan. Harusnya yang benar adalah kita datang beribadat, kita datang berdoa, bersaat teduh, kita mencari wajahnya. Ada nggak di sini yang kalau saat teduh banyak doa tujuannya supaya diberkati Tuhan? Ada nggak yang mau rajin ibadah, rajin melayani tujuannya supaya diberkati Tuhan? Ada banyak. Padahal itu saudara namanya cari tangan. Harusnya saudara mencari wajahnya. Waktu mau berdoa, cari Tuhan itu maunya apa. Makanya orang yang gampang kecewa adalah dia cari tangan. Kalau saya pulang dari luar negeri, disambut oleh anak-anak, udah sebulan di luar negeri, begitu saya sampai di rumah, disambut anak-anak saya sebagai bapak, senang disambut. Tetapi sebagian anak-anak saya yang dicari bukan wajahnya, dia cari tangan saya, teng-tengannya apa nih, oleh-olehnya. Sedih nggak bapaknya? Tapi kalau ada anak saya, dia datang, sambut saya, dia tidak lihat teng-tengan tangannya, dia lihat wajah bapaknya. Bapak ini capek apa enggak? Lelah apa tidak? Bahagia atau tidak? Pertanyaan saya, kalau saudara sebagai orang tua, pulang ke rumah, udah seminggu keluar kota, pulang, disambut oleh anak-anak, dan anak-anak yang satu cari tangan, yang satu cari wajah, lebih mau memberkati yang mana? Jawab yang jujur. Oh, yang tangan tuh Pak, nggak mungkin. Yang cari wajah kan. Nah, saudara mau nggak hidup saudara itu diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa? Ketika engkau mencari wajahnya Tuhan, saudara minta 1 dapat 5. Cari tangan, saudara minta 5, paling dapat 1. Rugi kan? Betul nggak? Oke. Nah, kenapa saya katakan kita gampang kecewa? Karena kita mencari tangannya, bukan wajahnya. Mencari berkat materi, bukan berkat rohani. Ya. Nah, coba kita baca ini dulu. Sebab rancanganku bukannya rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari jalanmu. Kenapa tidak bisa mengerti jalan Tuhan, rancangan Tuhan? Karena apa? Karena kita tidak mencari wajahnya. Sehingga terjadi satu peristiwa, kita nggak tahu nih, rancangan Tuhan mau arahnya kemana. Karena selalu yang kita cari tangannya, berkat materi. Sehingga saudara nggak bisa menangkap firman ini. Saya baca ulang ya, biar ini tertanam di dalam hati saudara. Ayat 8, ayo coba. Boleh, air minum. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tangkap ini. Saya kasih satu cerita. Saudara pikir saya pernah nggak kecewa sama Tuhan? Pernah. Begini ceritanya. Dulu waktu pertama saya terjun dalam pelayanan, belum jadi hamba Tuhan full, di gereja kami itu ada komsel. Jadi komsel itu artinya adanya di rumah ya. Nah, saya kebagian adalah komsel di rumah di daerah yang terpencil. Kalau saudara tahu Sewan Rawa Kucing, kuburan orang-orang Tionghoa. Nah, saya di situ tuh, ditempatkan di sana. Tanggerang ya, tahu ya Rawa Kucing. Nah, saya ditempatkan di situ bertiga nih. Saya rajin, tiap hari Kamis ada komsel di sana. Belum hari Kamis saja hati saya udah berbunga-bunga. Karena pengen cepet-cepet hari Kamis.
Begitu bangun tidur hari Kamis itu, udah seger, hati berbunga-bunga karena nanti malam ada komsel di daerah Sewan, Rawakucing, kuburan Tionghoa. 3 orang yang mimpin. Lama-lama satu-satu berguguran. Karena untuk mencapai daerah itu susah. Parkir nggak bisa di depan rumah. Harus dari jalan raya, udah gitu masuk jalan kaki. Tinggallah saya berdua, nggak berapa lama, mundur lagi 1 orang. Tinggallah saya sendiri. Berjalan 2 tahun, 3 tahun. Suatu hari saya ada saat teduh, saya merenung. Saya bersyukur. Ih Tuhan, dahsyat loh. Saya 3 tahun melayani komsel yang di daerah yang jarang orang mau sentuh. Gak pernah absen. Wih luar biasa. Saya bangga. Saya bersyukur sama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya masih tetap bisa melayani di daerah Sewan Rawakucing. Yang 2 udah mental. Ada kebanggaan. Satu hari saya melayani di komsel itu, saya bersaksi. Saudara-saudara, kalian kan rumahnya deket-deket nih. Kalau saya kan dari Jakarta. Kalian nggak boleh absen ya. Sudah tahu nggak? Saya ini kan nggak pernah absen, padahal saya jauh nih. Mana nggak pernah saya absen sekali aja? Nggak pernah kan? Iya, kata mereka ya. Jadi kalau kalian harus setia ya, tetap ibadah di komsel. Amin, katanya. Sudah tahu apa yang terjadi setelah saya ngomong begitu? Minggu depan langsung saya tidak bisa datang lagi ibadah komsel di hari Kamis itu. Sudah tahu kenapa? Banjir. Saudara masih ingat nggak di tahun 2000 berapa ya? 2008 kalau nggak salah ya. Itu banjir besar. Akhirnya saya tidak bisa datang ke komsel itu. Oke. Kamis depan lagi saya datang. Masih bisa datang. Terus saya ngomong, saya minta maaf. Saya nggak bisa datang karena banjir. Kalian yang dekat harus tetap datang ya. Padahal saya udah bersaksi nih. Tidak pernah absen. Dan absennya gara-gara banjir. Minggu depan lagi saya masih datang, saya memberi motivasi, ayo semangat, datang ya. Kamis berikutnya lagi, saya tidak bisa datang. Nah ini yang saya kecewa. Sudah tahu kenapa? Kamis itu saya penuh sukacita, bangun tidur, tiba-tiba saya merasa ada saraf yang kejepit. Loh kok saya geraknya susah ya? Akhirnya saya pikir, ntar sebentar juga sembuh. Jalannya pelan-pelan, akhirnya saya ke toko. Mungkin lama, mungkin parah. Padahal nanti malam ada komsel nih. Wah, bagaimana ya? Masa mau menyampaikan firman Tuhan, gerakannya pelan-pelan. Saya mau memberi yang terbaik. Saya mau cari tukang urut. Saya suruh pegawai saya, namanya Agus ya. Gus, di sini ada tukang urut gak? Oh, ada. Dibilang, tolong dong panggilin supaya saya bisa diurut. Karena saya pernah diurut sekali, langsung bisa bergerak. Padahal gerakannya tadinya susah, cuma ditotok sekali. Saya berpikir begitu. Datanglah si tukang urut itu. Dia urutin saya nih, sambil baca-baca. Oh, dibaca-baca. Begitu dia baca-baca, saya udah darah Yesus aja ya. Wah, diurut-urut makin lama makin sakit nih. Saya pikir sekali sakit, langsung sembuh kali pemikiran saya. Mungkin lama makin parah nih. Saya bilang, udah pak, cukup. Akhirnya saya membayar dia sekian ya. Keadaan saya bukan tambah baik, tambah parah. Saya tanya kepada pegawai saya, Gus, itu tukang urut dari mana? Bener dia jago ngurut. Iya, dia tukang sol sepatu, tapi jago ngurut katanya. Oh gitu. Oke. Akhirnya saya berpikir begini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya yakin nanti malam itu terjadi kesembuhan, mujizat. Terus nanti saya di komsel, saya mau bersaksi. Dahsyat. Saudara tahu setelah saya diurut, saya makin parah loh. Batuk aja sakit, jalan saya mungkin pelan-pelan gitu ya. Tapi saya punya keyakinan, nanti, waktu itu saya diurut jam 2 siang. Nanti, begitu menjelang jam 6, terjadi mujizat. Waduh, saya yakin banget. Dan saya berdoa untuk hal itu serius dan punya keyakinan. Kenapa? Karena saya berdoa untuk pelayanan. Sembuhin saya Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, yakin. Karena saya berdoa untuk pelayanan, bukan berdoa Tuhan sembuhin saya dong sebentar, nanti jam 6 ada makan enak, ada yang ulang tahun. Mungkin Tuhan nggak mau mungkin kalau nggak mau dengar doa saya maklum ya. Karena ini saya yakin pasti Tuhan kabulkan. Pulang ke rumah, yakin nih jam 7 malam itu udah terlalu malam tuh. Waduh kok nggak bisa ya, tambah parah. Saya teleponlah di daerah Sewan itu bahwa saya tidak bisa datang. Berarti 2 kali ya saya nggak bisa datang. Di sana udah teriak, alah kalau Pak Julius nggak datang, kita bubar aja nih. Ini udah banyak nih yang pada datang nunggu. Waduh jangan dong. Saudara tahu apa yang terjadi dengan iman saya? Saya jujur, saya kecewa. Kok
Kok Tuhan nggak mau kabulkan doa saya? Saya berdoa bukan untuk yang tadi saya katakan, ulang tahun teman saya, mau makan enak, masa dalam keadaan sakit, susah makannya. Mungkin Tuhan nggak mau dengar, saya bisa maklum. Ini saya mau melayani Tuhan. Kok nggak disembuhkan? Iman saya terus terang drop. Apakah saya sedang melayani Tuhan yang hidup? Tapi dari balik cerita ini, saudara tahu nggak kenapa harus terjadi seperti ini? Mengikis kesombongan ya, tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Akhirnya saya merasa kecewa nih sama Tuhan. Iman saya terus terang drop. Udah nggak semangat, udah gue nggak mau melayani lagi dah. Terus saya minta istri saya kerik, ya, dikerik gitu ya. Nah, waktu dikerik itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu pasti akan berusaha untuk membangkitkan dia punya iman. Saya juga begitu. Waduh, kacau nih kalau saya membiarkan diri saya seperti ini. Saya ambil mau dengar firman, waktu itu kaset ya, kaset. Saya main comot aja sembarang kaset khotbah seseorang pendeta. Saya masukin, saya dengar, sambil saya dikerik sama istri saya. Nah, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dipulihkan saya dari kesaksian di khotbah pendeta ini. Kesaksiannya begini, ya. Ada seorang pendeta, saya banyak cerita ya, karena cerita itu yang akan memulihkan keadaan iman kita. Ada seorang pendeta namanya, saya dengar nih kaset ya, Anthony Campolo dari Amerika, dari gereja Baptis. Satu hari dia diundang untuk melayani sebuah gereja Pantekosta karismatik. Wow, saudara bisa bayangkan tuh, beda jauh banget kan. Kalau Baptis kan nyanyinya nggak seperti kayak gini, jingkrak-jingkrak begini, nggak boleh. Baptis itu slow, ya Protestan lah gitu ya. Nah, dia diundang di gereja karismatik Pantekosta. Nah, sebelum menyampaikan firman Tuhan, si Anthony Campolo itu disuruh masuk ke satu ruang, disebut ruang doa, seperti kayak ini ya. Disuruh sujud. Nah, majelisnya berdoa, ya, berdoa pakai bahasa roh. Wah, Anthony Campolo itu nggak biasa dengar suara ya Rama Sakara gitu ya, merasa aneh. Ya, dia kan harus menyesuaikan diri. Oke lah, nggak apa-apa, disuruh berlutut ya. Nah, salah satu ada majelis tumpang-tumpangin tangan, agak sedikit mengganggu hatinya Anthony Campolo adalah begini. Waktu neken-neken nih lagi doa-doa bahasa roh, Pak udah rasain belum rohnya? Itu sebenarnya ngeganggu hatinya si Anthony Campolo, tapi dia biarin aja lah. Dia harus jaga hatinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang lebih membuat si Anthony Campolo kesel adalah begini. Ini sebelum si Anthony Campolo naik ke mimbar, mereka doa syafaat. Doa syafaatnya begini nih. Yang ini yang bikin kesel daripada si Anthony Campolo adalah begini. Majelisnya berdoa syafaat. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamaat. Ada salah satu jemaat bernama Charlie Stolfus. Jemaat itu ingin meninggalkan istri dan 2 anaknya. Tolong jamaah, Tuhan jagai rumah Charlie Stolfus itu Tuhan. 500 meter ke kiri gereja, nanti ada tikungan sebelah kiri. Nah, itu Tuhan, masuk aja terus. Nanti tikungan kedua, belok kanan. Terus nanti kalau ada rumah karavan sebelah kiri, nah seberangnya itu rumahnya Charlie Stolfus, warnanya perak Tuhan. Wah, Anthony Campolo tambah mengkel, berdoa syafaat, alamatnya disebutin. 500 meter sebelah kiri ada tikungan ke kiri, terus tikungan kedua belok kanan, nanti ada rumah karavan, seberangnya ada rumah perak, itu rumah Charlie Stolfus. Kesel ya. Tapi dia harus melayani. Dia melayani dong. Setelah melayani dia pulang. Agak sedikit jengkel lah. Nah, Anthony Campolo, ini kesaksian Anthony Campolo. Bersaksi, dibilang waktu dia pulang, dia biasanya nggak mau berhenti kalau ada orang yang minta tumpangan. Di Amerika udah biasa ya, minta tumpangan. Entah kenapa gitu ya, dia lihat ada seorang anak muda, bawa Lancer, pakai celana jeans, minta tumpangan. Diangkut aja lah buat teman ngobrol, pikirnya si Anthony Campolo. Akhirnya diajak lah, ayo mau kemana? Mau menuju ke sana kan? Ayo masuk. Nah, biasa di mobil kan saling berkenalan. Si Anthony Campolo berkata, saya Anthony Campolo, saya pendeta, baru saja saya melayani di gereja itu. Ya, kamu siapa?
Saudara tahu apa yang dikatakan anak muda ini? Saya Charlie Stolfus. Wah, kaget si Anthony Campolo. Langsung si Anthony Campolo berkata begini, kamu Charlie Stolfus ya, yang mau meninggalkan istri dan 2 anakmu ya? Wah, sekarang gantian si Charlie Stolfus yang kaget. Si Anthony Campolo putar balik. Cit, loh, Bapak mau kemana? Udah, diam aja kamu. Dia lewati gereja 500 meter, dia belok kiri, terus tikungan kedua dia belok kanan, dilihat ada rumah karavan, di seberangnya ada rumah perak, dia berhenti. Cit, Charlie Stolfus kaget. Loh, kok Bapak tahu rumah saya di sini? Siapa yang kasih tahu? Apa yang dikata Anthony Campolo? Roh Kudus yang kasih tahu saya. Kamu saya mau layani. Akhirnya apa yang terjadi? Dilayani, akhirnya Charlie Stolfus tidak jadi meninggalkan istri dan 2 anaknya. Akhirnya dia jadi gembala. Terkadang begini, hal yang ngekiin, ngeselin, nyebelin, dibalik itu sebenarnya ada berkat. Betul nggak? Coba kalau nggak didoain seperti itu, nggak terjadi itu pemulihan buat si Charlie Stolfus. Nah, dengan kesaksian saya itu ada kesombongan, merasa mampu. Yang lain pada tinggalin saya, tinggal saya sendiri. Saya bersaksi seperti meninggikan diri. Tuhan bikin. Lu nggak bisa datang. Dia beracara dengan saya. Kalau saya nggak mengerti rancangan Tuhan, pasti saya akan kecewa. Begitu saya mendengar kaset itu, saya menangkap sesuatu. Oh, dibalik ngeselin, dibalik ngekiin, dibalik yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang baik sedang Tuhan kerjakan. Tangkap ini ya.